selamat malam semuanya. Nama saya Ciwi, saya di Jakarta, Indonesia. Suatu kehormatan bagi saya pada malam ini saya diberikan kesempatan untuk sharing kepada Anda semua. Oke. Hari ini saya sharing dari Bali. Oke. Suatu pulau yang indah di Indonesia. Bagi Anda yang pernah datang ke Bali, terutama yang melalui penerbangan domestik, waktu sebelum Anda memasuki gedung terminal, Anda pasti pernah melihat kalimat ini. The last paradise in earth. Jadi Bali mengkonotasikan sebagai surga di bumi. Oke. Kata paradise memberikan arti sebagai tempat yang penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan. Ya, memang bagi orang-orang yang ke Bali, mereka mencari kegembiraan, kebahagiaan. Tapi apakah kita harus ke Bali untuk mencari kebahagiaan tersebut? Atau ada di manakah kebahagiaan itu sesungguhnya berada? Oke. Jadi itulah yang saya akan sharingkan kepada kita semua pada hari ini. Bagaimana sesungguhnya kebahagiaan, kegembiraan, kesuksesan itu ada di dalam diri kita sesungguhnya. Karena di dalam kehidupan kita bisa melihat banyak orang sekali yang mengalami berbagai hal yang sama mungkin dengan orang lain, tapi ada orang yang bisa mengalaminya dan merasa bahagia, ada yang merasakan sedih. Ada orang bekerja keras tapi belum sukses. Sedangkan sisi lain, ada orang yang bekerja keras dan sukses. Ada orang yang bekerja keras, sukses, terus tetap saja sukses. Tapi ada juga orang yang sukses tapi jatuh dan tidak berhasil bangkit lagi. Dan kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang dari lingkungan yang sama, mungkin keluarga yang sama, tapi mereka memiliki sifat, kelakuan atau masa depan yang berbeda. Kenapa itu semua bisa terjadi? Kenapa begitu banyak perbedaan-perbedaan itu ada di dalam berbagai kehidupan orang? Apakah karena mereka kurang bekerja keras? Atau mereka kurang konsisten? Atau mereka kurang beruntung, atau bahkan ada orang bilang apakah itu karena karma. Jadi sesungguhnya apa yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu? Kenapa kehidupan itu seperti itu? Oke. Mungkin ilustrasi yang sangat bagus yang saya pernah baca adalah hidup ini seperti pohon yang di ladang, di kebun. Oke. Pohon itu tumbuh dan berbuah, dan kita ambil buahnya, kita makan buahnya, asam misalnya, pahit misalnya, dan kita tidak suka. Oke, lalu apa yang kita lakukan untuk menghasilkan buah yang manis? Apakah kita petik dan buang semua buah-buah itu dan berharap pohon itu akan tumbuh dengan buah yang baik dan manis kembali? Tentu saja tidak. Kecil kemungkinan buah yang dihasilkan kembali manis. Lalu apa? Oh, mungkin kita buang semua daun-daunnya atau ranting-rantingnya. Terus berharap pohon itu tumbuh ranting baru, daun yang baru, dan buah yang manis. Apakah itu? Atau kita potong batang pohonnya, kita berharap pohon itu tumbuh lagi, menghasilkan ranting, daun, dan buah yang manis. Jadi, apakah pohon itu akan menghasilkan buah yang baik pada akhirnya? Kemungkinan besar tidak. Jadi sesungguhnya, apa yang menjadi sumber utama kenapa buah itu tidak baik? Kita harus tahu, buah itu hanyalah hasil. Tapi akar muasalnya dari mana? Akar muasal adalah sesuatu yang kita tidak lihat. Itu apa? Itu apa yang ada di dalam tanah. Kondisi tanah, akar, benih, bagaimana pertumbuhan akar itu, dan apa yang ada yang disiram dan dipupuk bagi akar itu untuk bisa menyerap energi, nutrisi, makanan, sehingga pada akhirnya menghasilkan buah yang seperti itu. Kalau buah itu tidak manis, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan bukan pohonnya, bukan daunnya, tapi bagaimana kondisi akar, itulah yang harusnya menjadi perhatian utama kita. Benih apa yang kita tanam, bagaimana kita menanamnya, pupuk apa yang kita berikan, bagaimana kita menyiramnya, bagaimana kita memupuknya, bagaimana kita merawatnya, itulah yang akan menjadi kontributor utama bagaimana hal buah yang dihasilkan. Kalau semua berjalan dengan baik, maka besar kemungkinan buah itu akan dihasilkan adalah buah yang manis sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Jadi sama seperti pohon tadi dan buah dan akar itu. Hidup kita itulah seperti itu. Apa yang kita terjadi pada tubuh kita, kondisi kita, sikap kita, sifat kita, hasil kita, itu merupakan buahnya. Buah itu adalah apa yang kita tanam dan kita berikan pada akarnya. Itu apa? Pikiran kita. Pikiran bawah sadar kita itulah akar dari semua ini. Bagaimana kondisi kualitas dari pikiran bawah sadar itulah yang membentuk hasil yang ada pada kita saat ini. Jadi seperti buah tadi,
Kalau kita menilai kualitas itu tidak baik, kualitasnya itu tidak sesuai yang kita inginkan, kita memperbaiki kualitas dari akar. Kalau kita tidak puas dengan kualitas tubuh kita, kualitas dari kehidupan kita, kualitas yang kita dapatkan hari ini, perbaikilah akarnya. Yaitu apa? Perbaikilah kualitas dari pikiran bawah sadar kita. Karena pikiran bawah sadar kita itulah yang akan menentukan, itulah akan memberikan nutrisi apa yang akan menjadi tindakan kita dan hasil yang kita lakukan, hasil yang kita terima, hasil yang kita peroleh, yang kita lihat pada saat ini. Jadi semua itu muasal dari pikiran bawah sadar kita. Sama seperti pohon tadi, ya kan? Benih apa yang ditanam, bagaimana kita menanamnya, pupuk apa yang kita berikan, bagaimana kondisi tanahnya, kesuburan tanahnya, akarnya bagaimana bertumbuh dengan baik, bagaimana kita memeliharanya, apakah kita membiarkan hama, belalang, lumpur liar, segala macam bertumbuh subur, atau kita bersihkan itu. Nah, kenapa? Karena benih yang terbaik, pupuk yang terbaik, air yang terbaik, kalau kita berikan, tapi kalau kita tidak membersihkan segala macam ilalang, hama, benalu yang tumbuh di sekitarnya, maka benih yang terbaik itu pun akan akhirnya mati terjepit oleh ilalang, benalu, dan lumpur liar yang ada di sekelilingnya. Sama seperti diri kita. Benih positif apa yang kita berikan dalam hidup kita? Dan bagaimana kita menjaganya? Apakah kita melihara dengan baik? Atau kita biarkan pikiran-pikiran negatif lainnya juga tumbuh bersamanya. Dan pada akhirnya, benih positif ini tidak bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya mati karena terhimpit oleh pikiran-pikiran negatif lainnya. So, apa yang kita tanam, apa yang kita pelihara, dan bagaimana memeliharanya, itulah yang menentukan kualitas dari buah itu. Kenapa pikiran bawah sadar ini begitu penting? Karena kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita pelajarin apa yang kita lakukan dari pagi sampai sekarang, di seberapa jauh yang kita sadari, yang kita lakukan dengan sadar, dan seberapa banyak yang kita tidak sadari. Contoh, makan, bernapas, berpikir, bergerak, bertindak, bereaksi, berkata. Seberapa banyak yang kita benar-benar lakukan dengan sadar, atau sesungguhnya sebagian besar itu dilakukan tanpa kita sadari. Ya, memang sebagian besar itu kita lakukan tidak sadar. Jadi semua tindakan kita, sikap kita, sifat kita, dan segala macam itu bergerak dengan sendirinya tanpa kita sadari. Dan itulah dari kekuatan dari pikiran bawah sadar kita yang membentuk kita, menghasilkan apa yang kita lihat saat ini. Dan sejak kita hidup di dunia ini, pikiran bawah sadar kita telah menerima berbagai macam file yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan itu hampir sebagian besar kita tidak ingat lagi, kita tidak sadar lagi. Ya, semua itu masuk melalui apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita makan, apa yang kita rasakan, itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan tertanam dalam situ. Tinggal pikiran itu, benih itu, bagaimana itu tertanam dan sejauh mana itu tertanam. Oke? Dan energi apa yang tertanam di dalamnya. Kenapa? Karena kehidupan kita, coba kita ingat. Karena pikiran bawah sadar kita, umumnya yang kita paling ingat di dalam hidup kita, itu adalah apa yang paling bahagia dan apa yang paling menyedihkan. Umumnya dua ini yang menjadi kontributor dan yang menjadi penanam terbaik di dalam pikiran bawah sadar kita. Tinggal mana yang kita tanam paling banyak, yang menyedihkan, yang sedih, yang negatif, atau yang positif. Karena itulah menjadi benih yang akan tumbuh di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan menariknya, itu semua terjadi dan tetap ada di dalam pikiran bawah sadar kita, hanya saja tidak kita sadari, dan baru kita sadari, walaupun tanpa sadar juga, itu bisa terjadi. Misalnya, kenapa orang begitu reaktif terhadap sesuatu. Pada misalnya dia ngomong, ada melihat sesuatu A atau mendengar sesuatu, dia langsung bereaksi bahagia atau sedih. Ada orang mendengar kata-kata dia langsung sedih. Ada mendengar kata-kata yang sama tapi bahagia. Kenapa? Karena emosi, energi yang tertanam di dalam bawah sadar kita itu bereaksi. Ya, dia bereaksi tahap kata-kata itu, bereaksi tahap tindakan itu, dan dia itu membuat kita bertindak. Ya, contoh misalnya
Ada orang yang mungkin sedih pada saat dia mendengar kata tentang meninggal. Kenapa? Karena dia punya memori yang menyedihkan tentang orang meninggal misalnya. Sehingga begitu mendengar sesuatu tentang kata meninggal atau lihat orang meninggal, mendengar informasi itu, emosi dia, energi dia, pikiran bawah sadar dia langsung menyambungkan ke harap kejadian itu yang membuat dia sedih. Karena energi yang dibawa ada itu. Dan itu yang terjadi. Atau misalnya orang itu reaktif terhadap sesuatu, marah, gampang marah karena sesuatu hal. Atau langsung ketawa karena sesuatu hal. Itu semua adalah pikiran bawah sadar kita yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita yang gampang, dan itu akan membentuk dan memicu dan menghasilkan tindakan di saat ia muncul. Baik kita sadar maupun tidak sadar. Mungkin di awal orang merasa bahwa, contoh paling gampang adalah merokok. Umumnya orang merokok karena diajak teman atau dia lihat orang merokok sehingga dia mencoba. Dari sesi mencoba akhirnya dia menjadi satu kebiasaan, dan itu dia yakini menjadi satu kebiasaan dan status standar kehidupan buat dia. Sama seperti orang memarah, orang nonton pornografi, orang narkoba. Kenapa? Karena dia mencoba dan mengetahui dari lingkungan dia, akhirnya dia mencoba, dan itu menjadi satu set standar kehidupan buat dia yang dia yakini bahwa itu benar dan itu dia baik. Atau misalnya dia pernah takut dan gelap, akhirnya dia percaya bahwa dia tidak bisa dalam gelap. Atau karena dia pernah bully, dia dibully yang membuat bawah sadar dia menyadari bahwa dia tidak percaya diri, sehingga akhirnya dia menundukkan dirinya, dan dia merasa bahwa itu adalah set standar yang benar, bahwa tingkat kepercayaan diri dia ada di sini, orang lain di situ, dia tidak bisa di situ karena dia hanya bisa di sini, dan dia percaya itu pada akhirnya bahwa itu adalah standar yang ada buat dia, dan itu benar pada akhirnya buat dia, buat orang itu. Kenapa? Kita kembali lagi, standar kita dibentuk dari bagaimana lingkungan kita. Lingkungan kita umumnya membentuk standar kita, dibantu dengan pengalaman hidup kita. Hanya standar itulah yang terbentuk, yang diyakini bahwa itu benar dan tepat buat diri kita masing-masing di saat itu. Jadi standar-standar itu menjadi standar yang baik secara fisik maupun non-fisik, baik yang kelihatan maupun secara mental, itu terbentuk dan itu diyakini. Salah satu contoh misalnya, orang itu mungkin di masa kecil atau di masa lalunya, dia pernah melihat orang lain bertengkar. Mungkin saudaranya, pamannya, orang tuanya, siapapun di lingkungan dia melihat pertengkaran yang besar, atau perselisihan, atau sampai pembunuhan gara-gara uang. Sehingga di bawah sadar dia mengalami trauma terhadap itu. Dan pikiran bawah sadar dia menyimpan file itu bahwa uang, harta, kaya, itu memicu perselisihan, pertengkaran, atau pembunuhan, atau perceraian. Sehingga dia menyimpan bahwa itu di bawah sadar dia. Sehingga apa yang terjadi, walaupun bahwa secara sadar, orang ini mungkin akan bekerja keras, orang ini akan berjuang, orang ini mau kaya. Tapi waktu dia menghasilkan uang, ya, walaupun dia menghasilkan uang, tapi pikiran bawah sadar dia menyimpan hal itu bahwa uang itu tidak baik, uang itu memicu perselisihan, uang itu memicu pertengkaran, maka secara bawah sadar, uang itu akan dia hilangkan. Dia tidak akan mau menyimpannya. Entah dan bagaimanapun, uang itu akan keluar dari sendirinya, sehingga pada akhirnya dia tidak menyimpan uang. Karena apa? Karena pikiran bawah sadar dia tidak bisa menerima keberadaan uang itu. Sama seperti mungkin orang-orang misalnya, orang melihat perceraian misalnya, di mana-mana saudara cerai, sehingga dia secara bawah sadar dia mengalami bahwa hidup itu lebih baik sendiri, jangan berpasangan, jangan menikah. Kenapa? Karena menikah itu akan menjadi sumber pertengkaran, sumber perceraian pada akhirnya. Walaupun secara sadar dia ingin pacaran, dia ingin berpasangan, dia ingin menikah, tapi secara bawah sadar akan membentuk berbagai alasan sehingga pada akhirnya dia tidak menikah. Kenapa? Karena hal tadi, bagian dari pikiran bawah sadar dia yang tanpa dia sadari itu membentuk suatu keyakinan bahwa apapun itu dia benar, sehingga akan membentuk tercermin dalam pikiran tindakan nyata dia, walaupun dia nggak sadar. Misalnya tadi pacaran tapi akhirnya putus. Kenapa?
Karena pada dasarnya pikiran bawah sadar dia tidak mau pacaran, tidak mau berpasangan. Sehingga waktu pacaran ada saja yang membentuk kenapa akhirnya dia putus. Bukan berarti secara seksual dia mengalami perubahan atau apa gay atau apapun, bukan, belum tentu ya. Tapi pikiran bawah sadar dia itu yang membentuk dia, akhirnya melakukan hal-hal seperti itu. Oke? Jadi pahamilah apa yang menjadi kekuatan dan bagaimana pikiran bawah sadar itu membentuk kita kualitas buah itu. Ya, seperti pohon tadi, kualitas apa yang dihasilkan itulah yang menjadi kualitas dari buah yang kita lihat dan kita nikmati. Tinggal kita apakah kita menyukai kualitas itu. Apakah kita meyakini itu adalah kualitas yang terbaik yang seharusnya. Sama seperti buah tadi. Kalau kita merasa bahwa buah itu asam dan kita menyadari bahwa sesungguhnya ada buah manis dari benih yang sama bisa menghasilkan buah yang manis, dan kita akan berusaha memperbaiki untuk menghasilkan buah yang manis. Tapi kalau kita percaya bahwa kualitas buah asam itu ada kualitas yang seharusnya, dan kita akan menerimanya dan kita menghidupi bahwa itu sebagai suatu kenyataan kehidupan yang tidak bisa dirubah. Sama seperti hidup kita. Apakah kita menyadari standar kita memang di sini dan kita percaya bahwa itulah di sini, atau kita menyadari bahwa sesungguhnya standar kualitas hidup kita sesungguhnya bisa di sini. Kalau kita menyadari, memahami bahwa standar kehidupan kita di sini, dan kita akan mau melakukan suatu perubahan buat hidup kita. Jadi, bagaimana dengan kualitas hidup kita? Kalau kita menyadari itu, dan kita akan melakukan perubahan. Misalnya, kita akan mau melepaskan semua beban-beban kita itu. Dan beban itu akan kita lepaskan dengan cara yang baik. Karena keputusan yang pertama, yang terpenting adalah kita mau mengakui bahwa buah yang kita miliki, kualitas hidup kita itu seperti apa, apakah kita mau memperbaikinya. Dan kalau kita mengambil keputusan, pertama adalah penting adalah mengambil keputusan bahwa kita mau berubah. Dengan suatu keputusan itu, maka kita akan mau melakukan hal-hal lain, tindak lanjuti dari keputusan itu, yaitu suatu perubahan yang benar-benar terjadi dalam diri kita. Dan dengan itu kita akan berusaha mencari tahu bagaimana file-file itu masuk ke dalam diri kita. File-file mana yang seharusnya ada dan file-file mana yang seharusnya kita lepaskan. Beban-beban apa yang ada dalam diri kita dan beban-beban mana, bagaimana kita harus melepaskan beban itu dan menggantikan beban-beban itu, pola pikir itu dengan pola pikir yang baik, pola pikir yang baru yang akan membentuk kualitas hidup kita yang lebih baik. Sama seperti pohon tadi. Kalau kita menyadari itu dan kita akan mau melakukan suatu perubahan, bagaimana memperbaiki akar itu, bagaimana kita memperbaiki kualitas pupuk kita, kualitas penyiraman kita, bagaimana cara menjaga kualitas pohon itu baik, tumbuh dengan baik, akar tanah dan itu dengan baik. Sama, bagaimana kita menyadari dan mau memperbaiki, menjaga benih-benih positif yang kita tanamkan dalam hidup kita, bagaimana menjaga benih-benih itu agar tumbuh dengan baik, sehingga bisa berkembang besar, sehingga akhirnya pada akhirnya benih-benih positif itu memberikan hasil dalam bentuk tindakan, dan akhirnya pada kualitas kehidupan yang kita inginkan. Jadi, Edian pada dasarnya itulah kenapa kita sangat menganjurkan orang untuk datang hadir pada Value Your Life, a Life-Changing Bootcamp. Suatu training sesuai dengan katanya, a life-changing, suatu perubahan hidup yang kita inginkan agar kita memperoleh buah, menginginkan suatu kualitas kehidupan sesuai apa yang kita harapkan. Oke? Dan semua itu kembali kepada suatu keputusan kita. Seberapa jauh kita mau melakukan perubahan. Seberapa jauh kita mau menyadari, mengakui apakah kita memang punya beban itu. Dan kita mau melepaskannya. Nah, yang berat, yang menjadi tantangan terbesar adalah sebagian besar dari kita tidak menyadari bahwa kita membawa beban. Kita tidak pernah, contoh seperti ini. Kita sudah membawa ransel, oke? Kita membawa ransel yang berat, tapi karena ransel itu dibawa setiap hari, dalam satu periode, ransel itu menjadi tidak berat lagi rasanya. Kita merasakan bahwa ransel itu menjadi berat yang normal, berat yang ringan. Kenapa? Karena kita sudah melewati satu masa di mana berat itu, beban itu menjadi bagian dari kenyamanan kehidupan pola hidup kita. Sehingga kita tidak menyadari lagi
bahwa kita sesungguhnya hidup, berlari, atau bahkan jalan, atau cuma merangkak karena kita membawa beban. Sehingga kita menyangka bahwa kita berlari kencang. Padahal sesungguhnya kita hanya berjalan dengan pelan karena beban hidup itu. Jadi penting sekali kita untuk menyadari, mengakui bahwa apakah kita mau berubah. Dan kalau soal itu, dan kita mengakui bahwa kita akan melakukan tindakan-tindakan untuk suatu perubahan itu. Jadi yang pertama adalah melakukan keputusan dan tindakannya. Ya, salah satunya adalah tadi value your life tadi. Tindakan lain apa yang kita bisa lakukan? Dapatkan buku ini, oke? Value Your Life, karangan Bapak Onggi Hianata. Buku ini akan sangat membantu Anda untuk mengetahui dan memahami bagaimana pola kerja pikiran bawah sadar kita, kekuatannya dia, dan beban-beban yang mungkin kasat mata yang kita tidak sadari. Ya, memang buku ini tidak menggantikan Value Your Life, Life Changing Bootcamp tadi. Tapi minimal sebelum Anda mengikuti buku training itu, Anda baca buku ini sehingga Anda memperoleh fondasi pemahaman sebelum Anda mengikuti Value Your Life, Life Changing Bootcamp itu tadi. Oke. Bicara tentang training tadi, mungkin ada baiknya Anda dengarkan dulu sharingan dari beberapa teman yang pernah datang dari berbagai kota, berbagai negara, bahkan berbagai benua, datang untuk menghadiri Value Your Life, Life Changing Bootcamp. Mari kita dengarkan sharingan sekilas mereka. Hi, my name is Chris Gross. I'm the CEO of Gabriel Media Group. We actually publish Networking Times, and we're over here in an amazing bootcamp. My name is Dr. Josephine Gross. I'm the editor-in-chief of Networking Times, and we have just gone through the most amazing experience ever. So transformational, experiential learning. You do this bootcamp, you are not the same person. You wonder how you can change that much in 3 days. Not only yourself, but you see everybody else. So I highly recommend it if you can get here and participate in this Value Your Life bootcamp. You will be enriched forever. Nama saya Asep Saifuddin. Saat ini saya Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia dan saya guru besar statistika di Institut Pertanian Bogor. Ini adalah sebenarnya experience dari kehidupan. Jadi saya bisa melihat langsung, merasakan langsung apa makna kehidupan. Betul-betul luar biasa karena kita bisa tidak saja belajar dalam arti hafalan, tapi justru langsung ke hati. Nah, di sini kita harus ada keterbukaan dan semua keterbukaan itu memerlukan kebebasan berpikir, kemampuan untuk menerima pandangan, keterbukaan hati, pikiran dan semuanya. Karena nanti akan juga langsung kita belajar komitmen tidak berdasarkan teori tapi praktek komitmen, integriti, kerjasama, kepercayaan. Itu luar biasa. My name is Kashim Suleiman Casey. I am from the most beautiful country of the world, Nigeria. I'm a linguist, so I teach foreign languages. The boot camp is a life-changing event. Before I came here, I was thinking it was exaggerated. But being here today, my life has changed. I began to realize that I am in charge of my life. All I am today is the total of my past actions, my past thoughts. And so from today, I decide to create the future that I want rather than taking actions based on past experiences. And so my life has changed. And if you want to be successful, if you care about being successful in anything in life, you must come to boot camp. Your life will change. You will learn how to reprogram your subconscious mind to take charge of your life, to take charge of your dreams. Jadi Life Changing Bootcamp, suatu perubahan hidup dimulai dengan yang paling dasar, yaitu apa? Akarnya, yaitu pikiran bawah sadar kita, dan pada akhirnya akan memberikan kualitas buah kehidupan. Jadi seperti yang tertulis oleh Pak Onggi di buku ini adalah live your passion. Oke? Jadi hiduplah dengan passion Anda, hiduplah dengan kebahagiaan Anda yang sesungguhnya Anda nikmati, Anda berhak untuk hal itu. So, pahamilah dan perbaikilah akar dari kehidupan kita, yaitu pikiran bawah sadar kita, dan pada akhirnya kita semua akan hidup bahagia, hidup gembira, sukses untuk selamanya. Live with passion, live with happily. See you.